Bismillahirrahmanirrahim. Pada tayangan berikut ini kita akan membahas artikel-artikel pada jurnal bereputasi internasional yang menggunakan metode analisis data dengan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama kita akan melihat judul-judul penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama adalah Organizational Capabilities and New Product Performance, the Role of New Product Competitive Advantage. Kapabilitas organisasi dan kinerja produk baru. Peran produk baru yang kompetitif atau bersaing dan unggul. Dari sini kita bisa lihat kata kunci metode kuantitatif adalah peran. Di sini ada peran mediasi. Jadi ada dua variabel dasar yang diteliti, yaitu kapabilitas organisasi terhadap kinerja produk baru. Kemudian produk baru yang unggul dan bersaing itu menjadi variabel mediasinya. Itu diantara ciri-ciri judul penelitian kuantitatif. Contoh judul yang kedua, strategi inovasi, proses, dan kinerja pada bank industri komersial. Ini sudah tersirat variabel-variabel yang diteliti. Jadi adalah di metode penelitian kuantitatif kita akan mengenal variabel mediasi yang pada artikel pertama. Ini variabel mediasinya adalah produk baru yang unggul dan bersaing. Kemudian di sini judulnya hanya mengenalkan 3 variabel yang diteliti. Strategi inovasi, proses, dan kinerja pada industri bank komersial. Kemudian artikel berikutnya, contoh judul penelitian kuantitatif adalah sinergi, konteks lingkungan, dan kinerja produk baru. Sebuah review berbasis pada perusahaan manufaktur. Ini cirinya adalah, ciri judul kuantitatif di sini yang dikedepankan adalah variabel-variabel yang diteliti. Ada sinergi, konteks lingkungan, dan kinerja produk baru. Artikel berikutnya memvalidasi produk baru yang kreatif, kreativitas produk baru di Malaysia pada konteks Malaysia, di perusahaan-perusahaan Malaysia. Pada artikel ini hanya satu variabel yang dikemukakan oleh penulis dalam judul artikel yang menggunakan metode kuantitatif ini, yaitu produk baru, kreativitas produk baru. Artikel berikutnya pada jurnal Measuring Business Excellence, the relationship between NPD innovation and individual performance. Hubungan antara inovasi new product performance, inovasi pengembangan produk baru, dan kinerja pengembangan produk baru. Ini sudah langsung kelihatan dua variabel yang diteliti, yaitu hubungan antara inovasi NPD dan kinerja NPD. Kemudian penulis mengajukan variabel the moderating, peran moderating. Ini diantara ciri khas pada penelitian kuantitatif, ada variabel moderasi. Yang tadi ada variabel mediasi, ini variabel moderasi. Dan variabel moderasi yang diajukan oleh penulis di sini adalah
praktek terbaik dari NPD. Hubungan antara inovasi NPD dan kinerja NPD yang dimoderasi oleh praktek terbaik NPD di perusahaan industri India. Judul berikutnya yang publish di negara Eropa, Online Shopping Behavior in Muslim Indonesian Millennials. Di sini belum terlihat ciri kuantitatifnya ini di sini. Perilaku belanja online pada generasi Muslim Millennials di Indonesia. Jadi penulis hanya mengemukakan satu variabel, sebuah tema variabel, yaitu perilaku belanja online. Jadi di perilaku belanja online ini ada variabel-variabel yang diteliti. Artikel berikutnya, Sharia Value Logic as the Old Value Logic, Second Order Research. Ciri yang paling dikenali pada judul ini dengan metode penelitian kuantitatif adalah Second Order Research. Jadi dalam analisis kuantitatif ada First Order Research, ada Second Order Research. Jadi penelitian orde kedua. Pada umumnya penelitian-penelitian itu hanya pada tingkat orde pertama, kalau ini adalah sampai ke orde kedua. Di sini ciri yang menunjukkan bahwa judul ini kuantitatif adalah Second Order Research. Artikel selanjutnya adalah Value of Innovation and Marketing Performance. Di sini kenapa judulnya kuantitatif? Karena memperlihatkan dua variabel yang diteliti oleh penulis, yaitu variabel nilai inovasi dan variabel kinerja pemasaran. Artikel selanjutnya adalah The Impact. Nah, The Impact ini di antara ciri lain judul penelitian kuantitatif. Dampak, pengaruh, influence, relationship, impact, efek, nah, itu kata-kata kunci dalam penelitian kuantitatif. Di sini dampak corporate social responsibility, dampak CSR, disclosure, dalam terminasi quantity dan quality, kuantitas dan kualitas, dari dampak CSR. Jadi variabel yang diteliti adalah CSR terhadap kinerja keuangan pada perusahaan di Tunisia. Dan artikel yang terakhir, artikel ke-10 yang diterbitkan oleh Elsevier dalam International Journal of Information Management, judulnya adalah Information Technology Resource, sumber daya informasi teknologi, sumber daya teknologi informasi, kemudian kapabilitas manajemen pengetahuan, dan keunggulan bersaing. Ini ciri khas kuantitatif di sini sudah memperlihatkan 3 variabel: sumber daya teknologi informasi, kapabilitas manajemen pengetahuan, dan keunggulan bersaing. Ini variabel yang diteliti. Kemudian penulis mengajukan variabel moderasi. The moderating rule, peran moderasi dari variabel komitmen sumber daya, resource commitment. Itu 10 judul artikel yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sekarang kita bahas sekilas ya. Kita ambil 3 artikel saja, yang 4 atau 3 yang semoga bisa mewakili ya. Yang pertama, artikel ini kalau kita lihat di dalamnya, di antara ciri khas yang lain,
pada artikel dengan metode penelitian kuantitatif secara umum mempunyai model penelitian. Kalau di sini model penelitian yang diajukan oleh penulis berbentuk model matematika. Kita bisa lihat di sini ada 6 model matematika yang diajukan penulis. Dari model ini kita bisa simpulkan bahwa penulis menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda. Jadi penulis atau peneliti menguji CSR kuantitas dan CSR kualitas terhadap kinerja keuangan. Kemudian ada variabel kontrolnya, yaitu size, ukuran perusahaan, struktur perusahaan, dan risiko. Jadi kalau kita gambarkan di sini, model dasar dari riset itu, model penelitiannya kalau digambarkan CSR terhadap kinerja keuangan. Kemudian CSR-nya ada CSR kualitas dan CSR kuantitas. Variabel kontrolnya size, structure, dan rise. Kemudian kinerja keuangannya ada 3, ROA, ROE, dan BPA. Sehingga artikel ini memiliki 6 model penelitian jika digambar. 6 model matematika dan 6 model penelitian. CSR, kuantitas, size, structure, rise terhadap ROA. CSR kuantitas, size, structure, rise terhadap ROE. Kemudian CSR kuantitas, size, structure terhadap BPA. CSR kualitas, size, structure, rise terhadap ROE. CSR kualitas, size, structure, rise terhadap ROA. Dan CSR kualitas, size, structure, rise terhadap BPA. 6 regresi berganda pada sebuah artikel penelitian. Jadi penelitiannya Calais dan Spice ini menggunakan analisis regresi berganda. Kemudian kita akan melihat yang menggunakan model persamaan struktural dengan variabel mediasi. Ini kita lihat. Penelitiannya Across. Jadi variabel utamanya adalah kapabilitas organisasi terhadap kinerja produk baru. Variabel mediasinya adalah produk baru, keunggulan produk baru yang bersaing. Produk baru yang unggul dan bersaing. Kita lihat model dasarnya ada 3 ya. Jadi penelitian kuantitatif berikutnya adalah biasanya memiliki gambar model penelitian. Di sini kita lihat kapabilitas organisasi, kemudian new product competitive advantage ini, dan new product performance. Jadi gambar dasarnya adalah pengaruh kapabilitas organisasi terhadap kinerja produk baru, dimediasi oleh keunggulan bersaing dari produk baru. Masing-masing variabel besar itu ternyata punya dimensi variabelnya. Misalnya kapabilitas organisasi yang diteliti adalah kapabilitas teknologi, kapabilitas marketing mix, dan kapabilitas relasi customer. Sedangkan keunggulan bersaing produk baru yang sebagai variabel dimensi variabel yang diteliti adalah kualitas produk baru dan kecepatan produk baru ke pasar. Kinerja produk baru yang diteliti, dimensi variabelnya adalah kinerja produk baru dari customer, kinerja customer, dan kinerja keuangan. Ini analisis model persamaan struktural dengan variabel mediasi.
Yang awalnya adalah kapabilitas organisasi terhadap kinerja produk baru dimediasi oleh keunggulan bersaing dari produk baru. Kemudian kita akan melihat contoh yang variabel moderasi. Di sini online shopping behavior in Muslim Indonesia millennials. Ciri berikutnya adalah ada model penelitian. Kita lihat bentuknya gambar di sini. Jadi peneliti menganalisis persepsi resiko dan brain trust terhadap keputusan belanja online dimoderasi oleh perilaku belanja online yang tadi. Perilaku belanja online. Perilaku tersebut ada 3, yaitu perilaku hedonis, perilaku utilitarian, kemudian motivasi yang ditanamkan oleh nilai-nilai Islam. Ini variabel moderasinya ada 3. Selanjutnya artikel berikutnya, ini yang ada variabel mediasinya, ada variabel moderasinya. Variabel pertama, sumber daya teknologi informasi, kemudian kapabilitas manajemen pengetahuan terhadap keunggulan bersaing. Dimoderasi oleh sumber daya komitmen. Kita lihat gambar model penelitiannya sebagai ciri khas penelitian kuantitatif. Jadi sumber daya IT yang diteliti ternyata punya 3 dimensi variabel, yaitu sumber daya infrastruktur IT, sumber daya manusia IT, dan sumber daya relationship IT. Kemudian dimoderasi oleh komitmen sumber daya, dimediasi oleh kapabilitas manajemen pengetahuan yang diduga berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Jadi model dasar besarnya adalah sumber daya IT terhadap keunggulan bersaing. Dimediasi oleh kapabilitas manajemen pengetahuan dan dimoderasi oleh komitmen sumber daya. Itu ciri khas judul artikel dengan metode penelitian kuantitatif beserta hal-hal yang ada di dalamnya. Jadi judulnya bisa berisi variabel, baik variabel dependent, independent, pada contoh regresi berganda di sini. Ini variabel bebasnya adalah CSR kuantitas dan kualitas. Variabel terikatnya adalah kinerja keuangan. Kemudian ada variabel endogen eksogen jika dengan model persamaan struktural. Ada variabel moderasi. Kemudian ada juga variabel mediasi. Itu istilah-istilah yang ada dalam penelitian kuantitatif. Di sini variabel mediasi, variabel moderasi, variabel eksogen, variabel endogen. Kemudian ciri khas yang lain adalah dalam penelitian kuantitatif itu ada yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan kuat sementara dari peneliti. Contohnya dalam model persamaan struktural di sini ada 11 hipotesis. Kita akan lihat contoh-contoh kalimat hipotesis yang sudah publish pada jurnal-jurnal bereputasi internasional.
Kita lihat contohnya adalah kapabilitas teknologi berpengaruh positif, berpengaruh langsung positif terhadap kualitas produk baru. Itu bisa digunakan. Jadi A berpengaruh positif langsung terhadap B. Karena penulis ini menggunakan variabel mediasi, jadi pasti nanti ada direct and indirect effect. Ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Ini pengaruh langsungnya. Jadi kapabilitas teknologi berpengaruh positif langsung terhadap kualitas produk baru. Kemudian kita lihat yang indirect, secara tidak langsung atau dimediasi. Pengaruh mediasi. Kalau kita lihat gambarnya, gambar model penelitiannya. Dari gambar model penelitiannya, peneliti menggunakan pengaruh langsung semua. Coba kita lihat yang menggunakan kalimat hipotesis dengan kalimat mediasi. Misalkan pada artikel ini, sumber daya IT berpengaruh positif terhadap KMC. A berpengaruh positif terhadap KMC. Nah, contoh hipotesis dengan variabel mediasi. KMC memediasi hubungan antara sumber daya ITR dan keunggulan bersaing. Jadi misalnya variabel A memediasi hubungan antara B dan C. Itu kalau ada variabel mediasi. Kemudian kita lihat contoh hipotesis dengan variabel moderasi. Resource commitment, komitmen sumber daya secara positif memoderasi hubungan antara sumber daya IT dengan KMC. Jadi A secara positif memoderasi hubungan antara B dan C. Itu contohnya. Itulah contoh-contoh hipotesis variabel mediasi, variabel moderasi, dan pengaruh langsung antara dua variabel. Kalau kita lihat yang regresi, misalnya di sini, ini ada 6 persamaan regresi berganda. Jadi kalau dalam artikel ini tidak digambarkan modelnya, tapi dalam bentuk model matematika. Di sini penulis tidak menyampaikan hipotesis, hanya rumus analisis regresi. Jadi metode penelitian kuantitatif atau penelitian kuantitatif itu kalau disimpulkan adalah penelitian yang menganalisis data berupa angka. Baik data sekunder, misalkan di sini yang digunakan data sekunder, ROA, ROE, BPA, maupun data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden. Misalkan di sini. Respondennya adalah
generasi muslim milenial di Indonesia. Yang dicari datanya adalah persepsi resiko dan percaya terhadap brandnya. Ini bentuknya skala ordinal. Kalau yang CSR skala rasio, karena angka-angka return on asset itu angka rasio, data sekunder. Jadi metode penelitian kuantitatif adalah metode analisis data yang berupa angka, baik data sekunder maupun data primer. Itulah judul-judul dan ciri khas dari artikel pada jurnal bereputasi internasional dengan metode penelitian kuantitatif. Sebagai tugasnya silahkan susunlah judul artikel atau penelitian yang akan saudara lakukan dengan contoh-contoh yang sudah disampaikan ini. Demikian apa yang disampaikan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin.